kembali, yakni di murajaah lagi, di muzakarah, diingatkan kembali supaya tidak lupa. Nah, al-umrah itu adalah haji kecil. Nah, kalau haji besar itu namanya haji, yang mana perbedaannya dalam rukun. Kalau rukun umrah itu ada 5, kalau rukun haji ada 4. Yang membedakan apa? Rukun. Kalau haji itu harus ada rukun Islam, kalau umrah tidak ada rukun Islam. Kemudian yang kedua, seperti yang kita ketahui, haji itu adalah rukun Islam yang keberapa? Yang keempat. Jadi rukun Islam apa? 5. Pertama apa? Syahadat. Kedua, sholat. Ketiga, zakat. Keempat, puasa di Madinah. Masing-masing ibadah dalam rukun Islam ini ada esensinya masing-masing, ada tujuannya. Nah, sedangkan yang kita masih dua. Yang tepat biasanya 5. Kita masih bulan berapa? Nah, dari kelima ibadah ini yang pertama syahadat. Apa esensi dari syahadat yang benda? Tujuan dari syahadat itu adalah iman atau percaya, keyakinan. Kemudian yang kedua itu sholat. Sholat itu adalah ibadah apa namanya? Amal niat atau perbuatan yang mana kita harus bergerak, fi'liyah yang kita bergerak, baru disebut itu ibadah sholat, dari mulai takbiratul sampai tahiyat. Kemudian ketiga itu adalah zakat. Zakat itu adalah ibadah maliyah atau ibadah harta, mengeluarkan harta. Dan di bawahnya ada cabangnya itu ada sedekah dan lain sebagainya itu zakat. Kemudian yang keempat adalah puasa. Puasa esensinya itu adalah menahan hawa nafsu yang sadar. Nah, keempat ibadah ini semua menjadi satu dalam rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Ada keyakinan yang harus kita yakini. Kenapa kita harus tawaf di sekitar Ka'bah? Kenapa tawaf itu 7 kali? Kenapa tawaf itu berlawanan arah jarum jam? Nah, di sini kita bahas. Kenapa tawaf itu berlawanan arah jarum jam? Ada yang bisa jawab? Atau yang sudah pernah umroh yang tahu apa tujuannya? Atau selama ini umroh belum tahu kenapa tawaf itu kelilingnya berlawanan arah jarum jam? Siapa yang umroh? Ayo, tahu nggak apa esensinya? Rahasianya apa? Bisa tahu. Sekarang kita bahas, kita perlu tahu. Akan diingatkan kalau bisa ini disebarluaskan karena ini adalah ilmu. Insya Allah kalau disebarluaskan akan lebih bermanfaat. Nah, demikian yang kedua, berlawanan arah jarum jam. Kenapa? Tujuannya di sana adalah supaya kita memutar ulang waktu kita selama kita hidup dari mulai lahir balik sampai saat ini. Sudah ibadah persiapan apa saja yang kita siapkan? Maka sebenarnya kita hidup hanya sementara, kita hanya transit dan kita akan dipanggil. Panggilan yang ketiga itu adalah panggilan kematian. Karena panggilan bulan kedua adalah panggilan yang kedua. Yang pertama adalah panggilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini mau sedikit makan. Yaitu kita langsung ke Bukot. Kita akan berziarah sekitar kota Makkah Al-Mukarramah, yang mana disinilah awal mula peradaban Islam dimulai, di mana ketika Rasulullah lahir di sini sudah dimulai
itu mensiasati, ada orang yang tidur di atas kasurnya. Nah, yang mengajukan diri menjadi volunteer itu adalah Sayyidina Ali, tidur di atas kasurnya. Kemudian di atas izin Allah, orang-orang kafir Quraisy yang mengaku nama Rasulullah itu tidak bisa melihat Rasulullah ketika keluar. Padahal Rasulullah itu keluar dan mereka menunggu sama Abu Bakar. Karena mereka bergerak menuju arah yang berlawanan dengan kota Yasrib, kota Yasrib yang sekarang menjadi kota Madinah. Kalaulah kota Yasrib atau kota Madinah itu ada di utara Mekah, nah Rasulullah itu keluar dari Mekah ke arah selatan. Karena Jabal Sur ini letaknya berada di selatan dari kota Mekah atau Pondok Kerbau. Itu Jabal Sur di sebelah kiri kita tepat. Bayangkan saya sudah umur 53 tahun, tengah malam hari dikejar, dibunuh dengan keadaan tergesa-gesa naik ke atas bukit sebelah kiri kita yang berjalan tuh. Kita saja kalau naik dengan santai itu butuh waktu 2 jam. Berarti betapa sungguh besarnya perjuangan Rasulullah ketika naik ke Jabal Sur. Nah, naiklah bersama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Naik ke atas, kemudian masuk ke dalam sebuah gua. Lewatannya banget. Nah tuh lihat tuh ada benda tuh sebelah kanan tuh kelihatan. Tuh goreng tinggi. Jadi posisi guanya itu ada di balik gunung, jadi kita harus naik ke puncak baru turun sedikit. Kalau dilihat tuh ada yang putih-putih jalan, nah itulah trek menuju ke Jabal Sur. Tuh bisa dilihat ada orang-orang yang lagi mendaki. Tuh ya, pakai baju putih kecil-kecil. Ya itulah kurang lebih penampakan dari Jabal Sur. Jadi naik ke atas sana malam-malam tengah malam, itu bisa dibayangkan yang umur 53 tahun. Nah siapa yang di sini umurnya 53 tahun? Ada? Siapa? Jadi 23? 23. Aslinya. Nah itu ada masjid juga di sana di Madinah Utara, itu namanya Masjid An-Namirah. Nah sebelah kanan ini adalah Universitas Ummul Qura, Universitasnya Kota Mekah, Ummul Qura, namanya Sangatan Ummul Qura. Itu juga nama lain Kota Mekah. Nama Kota Mekah yang artinya itu ibu, Qura itu disebut Al-Quran. Ini tekan tangannya Al-Quran gimana? Jadi Kota Mekah. Tuh sebelah kanan Ummul Qura, namanya itu Ummul Qura, Universitas Ummul Qura. Di sebelah kiri adalah Arafah itu, yang di belakang Kurma itu. Tuh yang ada plastik warna kuning, ada paketnya juga. Nah, kelihatan. Dan itu depan kita akan belok kiri, lebih jelas lagi. Di Arafah ini kenapa ketika haji diberikan kuota? Karena tempatnya terbatas. Karena tempatnya terbatas, akhirnya supaya tidak membludak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para kaca Bandung. Sekarang kita ada di Arafah. Ini itu batu, bukit batu. Apa yang sih? Rahmah. Masal. Iya, mau di video ya? Iya, ini di Jabal Rahmah ya, Mami ya. Assalamualaikum ya Haji. Foto Banrial.